Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Kurnia dengan NPM 2042305151. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan melakukan pemaparan materi tentang tugas telah kurikulum mengenai judul perbedaan dan pengertian kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan tentang pengertian dan perbedaan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum merdeka, kita harus mengerti dulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai perangkat mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan. Serta kurikulum juga dapat disebut dengan jantungnya pendidikan. Adapun tujuan kurikulum, tujuannya adalah membimbing dan mendidik siswa menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menghasilkan siswa yang berintegrasi. Dan yang ketiga, membantu siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Adapun fungsi kurikulum adalah memfasilitasi peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakat mereka, membantu mempersiapkan peserta didik dan dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang ketiga, membantu memahami dan mengarahkan potensi diri seorang peserta didik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Yang pertama, kurikulum 1947 atau kurikulum merdeka awal. Kurikulum 1947 diperkenalkan pada masa pasca kemerdekaan Indonesia, di mana negara baru merdeka dan harus membangun sistem pendidikan nasional. Kurikulum ini berfokus pada pembentukan karakter bangsa dan identitas nasional. Adapun ciri utamanya, yang pertama, pendidikan menekankan pada pembentukan moral dan karakter bangsa pasca kemerdekaan. Yang kedua, fokus pada pendidikan kewarganegaraan dan penguatan ideologi negara. Yang ketiga, sistem pendidikan yang masih bersifat terpusat dengan sedikit fleksibilitas untuk masing-masing daerah. Yang keempat, beberapa materi atau mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Indonesia, sejarah, dan ilmu alam dengan penekanan pada nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Lanjut tentang kurikulum 1968. Kurikulum ini berlaku hingga 1975. Adapun pengertiannya, kurikulum ini adalah kurikulum yang lebih terorganisir dengan pengaruh dari sistem pendidikan yang lebih terpusat, dan adapun beberapa karakteristiknya. Yang pertama, penggunaan sistem pengajaran yang lebih terstruktur dengan mata pelajaran yang lebih jelas dan terbagi antara ilmu pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, pendekatan top down dalam penyusunan kurikulum yang mengharuskan daerah mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kita lanjut tentang kurikulum 1975. Kurikulum ini berlaku hingga 2004. Periode ini menandai penggeseran besar ke arah sistem pendidikan yang lebih terintegrasi. Ciri-ciri kurikulum ini, yang pertama, pengembangan kurikulum yang lebih berbasis kompetensi, penggunaan pendekatan kurikulum yang lebih berfokus pada pengembangan kompetensi siswa. Yang ketiga, di sini juga muncul konsep pengajaran yang lebih berorientasi pada hasil, yakni pencapaian kompetensi yang diukur melalui ujian dan evaluasi. Kita lanjut tentang kurikulum 2004 atau sering kita dengar dengan KTSP 2006.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP diperkenalkan pada tahun 2006, memberikan kebebasan yang lebih besar pada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Ciri-cirinya, yang pertama, penekanan pada pembelajaran lebih berbasis kompetensi siswa didorong untuk menguasai kompetensi yang sudah ditentukan. Yang kedua, desentralisasi pendidikan dengan sekolah diberi kebebasan lebih besar untuk menentukan konten pendidikan. Yang ketiga, dibanyak mengintegrasikan teknologi dan media dalam proses belajar dan mengajar. Lanjut tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 diterapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menekankan pada pendekatan ilmiah dan penguatan karakter. Yang ciri-cirinya adalah yang pertama, pendidikan karakter dan penguatan kompetensi siswa dalam berbagai aspek baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, menggunakan pendekatan tematik dan integratif di mana berbagai mata pelajaran dikaitkan dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh. Yang ketiga, penilaian berbasis autentik yang lebih menilai proses dan hasil, bukan hanya ujian tertulis saja. Lanjut tentang kurikulum terakhir, kurikulum merdeka atau kurikulum nasional yang kita pakai hingga sampai sekarang ini. Kurikulum merdeka atau dikenal dengan kurikulum nasional diperkenalkan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas lebih kepada guru dan siswa dalam pembelajaran. Beberapa perubahan penting dalam kurikulum merdeka adalah yang pertama, pembelajaran lebih berbasis pada proyek dan pemecahan masalah dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan personalisasi untuk masing-masing siswa. Yang kedua, mengurangi beban materi ajar, fokus pada penguasaan materi yang lebih mendalam daripada luasnya materi. Yang ketiga, pendekatan yang lebih holistik untuk mengembangkan keterampilan abad 21 seperti kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Lanjut keempat, penguatan pada pembelajaran berbasis teknologi dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk memungkinkan akses pendidikan yang lebih merata. Lanjut yang kelima, evaluasi berbasis kompetensi yang lebih berfokus pada pengembangan dan pencapaian siswa, bukan hanya ujian. Baiklah, itulah pemaparan materi tentang perubahan dan perbedaan kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka. Oleh sebab itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum perubahan kurikulum dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka mencerminkan evolusi dari sistem pendidikan yang terpusat dan terbatas pada sistem pendidikan menjadi lebih terbuka, fleksibel, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi serta karakter siswa. Kurikulum merdeka membawa harapan untuk pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman, dengan memberi kebebasan lebih kepada guru dan sekolah untuk mengelola pembelajaran sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.